Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Taurat artinya adalah hukum. Itu kurang tepat Mas Edis. Itu kalimat jadinya itu Mas Edis. Dari kata tor itu artinya cahaya. Aslinya artinya cahaya Mas Edis. Itu serapan kata. Loh, sampai jangan ngajari bahasa ke saya Mas Edis. Jadi kan ngajari bahasa. Torah ya, yang berarti instruksi atau sebuah hukum. Itu kalimat jadinya. Gitu loh. Kalau asal katanya itu bermakna cahaya. Gimana sih? Masa gitu aja gak tahu Mas Edis? Mau ngajari saya gitu loh. Gitu Mas Edis. Ya, ingat-ingat itu. Kemudian Mas Edis membahas perbincangan Allah dengan Nabi Musa, tidak menggunakan bahasa Arab. Yang ngomong Nabi Musa sama Allah ngomong pakai bahasa Arab siapa Mas? Al-Quran. Kan nggak ada. Al-Quran. Kan nggak ada. Nah, ini berarti kita harus dari awal guys ya. Kita harus dari awal jelaskan ini. Andaikan saya kembalikan kepada kitab Anda, pernahkah Yesus pakai bahasa Yunani ngomong? Ya, ngomong setiap hari nih pakai bahasa Yunani. Kan nggak ada datanya. Nggak ada datanya Mas Edis. Nggak ada datanya. Lalu Mas Edis tadi mengatakan andaikan Wafi ini hanya pakai Quran saja, tidak pakai kitab para ulama. Ingat ya, saya garis bawahi Mas Edis, tidak ada kitab suci di dunia ini yang kita harus bertanya kepada ahlinya kecuali hanya Quran. Sehingga nggak ngawur kayak sampean penjelasannya ya. Yesus setiap hari ngomong bahasa Aramaik, perjanjian baru pakai Yunani. Bayangkan, pakai Yunani saudara. Dari mana istilah-istilah Yunani itu? Paulus, Theos, Kurios. Padahal setiap hari. Lalu kalau sampai mengatakan Nabi Muhammad gagal menyampaikan Islam, ingat ya, ingat Mas Edis, sampai sekarang tempat kelahiran Yesus itu mayoritas Islam loh. Jadi selamat datang di kebenaran. Sampai detik ini di Bethlehem, ya, Bethlehem mayoritas orangnya Islam. Ngapain Tuhan capek-capek turun, ternyata gak ada di kampungnya yang ikut dia. Ayo, sampai nanya ke Palestina itu ya, ke Palestina itu di daerah Bethlehem itu ya, tanyakan agamanya itu mayoritas apa? Kristen, pret. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke Arab, secepat kilat Allah jadikan bangsa Arab menjadi bangsa yang ilmiah. Sampai detik ini 90% lebih orang Arab mayoritasnya Islam. Sampai Indonesia saudara mayoritasnya Islam. Tapi Yesus datang ke daerah Palestina, sampai detik ini tetap Islam. Gimana nih? Kok gagal? Ini yang gagal siapa berarti? Nabi Muhammad apa Tuhan jenengan? Gitu loh. Tapi ketika Kristen datang ke barat, Kristen datang ke barat Mas Edis, secepat kilat barat langsung banyak jadi ateis. Barat itu banyak yang murtad jadi ateis. Datanya saya banyak itu. Ya, yang murtad jadi ateis banyak. Nggak kayak di Arab, sukses Nabi Muhammad Mas Edis. Menjadi bangsa yang ilmiah sekarang. Sampai Islam pun di Indonesia tetap menjadi mayoritas, bahkan terbanyak saudara. Kok mau dibilang gagal? Gitu loh. Yang gagal ini siapa? Kok susah-susah turun toh ke dunia sampai sampai menyerahkan dirinya disalib. Ternyata tetap bangsa Islam yang terbanyak. Yang gagal siapa kalau kayak gitu? Itu loh Mas Edis. Quran menggunakan bahasa Arab itu diterangkan dalam surah Yusuf. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Karena Quran ini turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab, bukan orang Jawa. Andaikan Nabi Muhammad orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa Mas Edis. Nabi Muhammad orang Arab, turunnya pakai bahasa Arab. Makanya biar la'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Yang susah, kitab sucinya turun di Israel, turun di Palestina, tapi ternyata mentok-mentok pakai bahasa Yunani. Kok bisa? Bahasa dari Tuhannya dikalahkan dengan bahasa internasional. Bukankah bahasa itu datang dari Tuhan? Kok bisa dikalahkan? Bahasa suci dari Tuhannya setiap hari disampaikan jadi terjemahan. Terjemahannya pakai lafaz Allah lagi. Nggak pakai Yahweh. Baik, kita tanggapi ya. Sayang sekali, sayang seribu sayang, Ustadz Wafi tidak menjelaskan tadi bahasa apa Allah berfirman kepada Muhammad kepada Musa ya. Ini berat. Tidak dijelaskan tadi loh. Ya, tadi Ustadz Wafi menanyakan kepada saya, emang siapa yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa dalam bahasa Arab? Loh, Al-Quran Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran beberapa kali kita lihat narasi bahwa Allah bercakap-cakap dengan Musa.
ketika Musa ya dia jalan di lembah tua, dia melihat api kan di situ. Lalu Allah berkata, "Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Loh, Pak Ustadz kok meragukan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Apakah bohong ayat itu yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Nah, sayang seribu sayang, Ustadz Wafi sudah sedikit dia mengakui bahwa oh nggak benar. Sebenarnya ayat Quran itu nggak benar, tapi sayang, Gus Wafi takut sama jamaah. Kita tahu dia takut sama jamaah. Dia takut ingin mengatakan, wahai kaum muslimin, kabar buruknya bahwa Al-Quran kita itu tidak benar, kaum muslimin. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah berfirman kepada Musa di dalam bahasa Arab, sebab Musa bukan orang Arab. Makanya begini lagi, kembali lagi ke awal lagi. Kalau misalnya Pak Ustadz Wafi menanyakan, Gus Wafi menanyakan, bagaimana mungkin Yesus yang berbahasa Aram, sehari-hari berbahasa Aram, loh kok beritanya, kok pengabaran tentang dia dalam bahasa Yunani? Loh, masalahnya berita tentang Yesus itu nggak dikabarkan sama orang-orang lokal, dikabarkan sama orang-orang di internasional. Bahasa pada waktu itu bahasa Yunani, sama kayak begini loh Ustadz, sama kayak begini. Misalnya Ustadz kan asalnya dari Pulau Jawa nih, dari Madura, ya kan? Kalau Pak Ustadz hanya ngomong bahasa Madura, ya kan? Yang denger ya cuman kaum keluarga, gimana? Gimana caranya biar go nasional? Harus dirubah nih. Ini harus kita terjemahin pakai bahasa Indonesia. Biar orang Bali denger, biar orang Batak denger, biar orang Jawa denger. Yuk, iya, harus diterjemahkan pakai bahasa yang lebih luas. Nah, kalau nanti sudah Indonesia, baru pakai bahasa Inggris, biar semua orang tahu. Masalahnya Gus Wapi kan lama di Indo. Gus, keluar dari Batam, nyebrang dikit aja, udah nggak berlaku bahasa Indonesia loh. Udah nggak berlaku. Keluar dari Batam, masuk Singapura, udah bahasanya udah Inggris. Masuk lagi, nyebrang lagi ke sono, nanti nyebrang lagi. Bahasanya jangan ngendok di tempat. Nah, begitu juga pemberitaan Injil, itu nggak ngendok di bahasa-bahasa Arab, bahasa Ibrani. Gitu loh. Nah, Pak Ustadz, makanya Pak Ustadz, ya, yang menjadi masalah begini, kenapa? Tadi lagi bahas-bahas ke ateisme lagi. Kita nggak bahas ateisme loh. Nanti kalau kita ke Timur Tengah ya, survei membuktikan 50% orang Turki itu udah ateis. Iya. Loh. Coba baca itu. Ya kan? Kemudian negara Timur Tengah itu berbondong-bondong sebenarnya sudah ateis. Karena apa? Karena mereka melihat perang yang berkepanjangan. Ya, bahwa memang agama itu bagi mereka bawa masalah. Tahu nggak Pak Ustadz? Saya di US ini ya, saya di Amerika ini ya. Teman-teman yang para apa namanya imigran yang dari Timur Tengah itu, mereka beranu gara-gara apa? Ya, banyak di antara mereka itu di TikTok ini saya banyak ngobrol-ngobrol. Mereka udah ateis, mereka nggak percaya Islam. Ya kan? Nggak percaya mereka sama Islam. Jadi tolong fokus ke sini aja lah. Tema kita ke sini. Sekarang begini Pak Ustadz. Sekarang ya, yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustadz begini. Tolong jelaskan kepada saya. Bagaimana mungkin Nabi Anda, nabinya umat Muslim Muhammad, memberitakan Tuhannya orang-orang Quraisy, yang disembah oleh orang-orang Quraisy, yang mereka dipakai oleh orang-orang Quraisy sebelum, bahkan di masa fatrah mereka itu menyembah Allah. Di dalam Al-Quran itu ada satu pertanyaan, jika kamu bertanya kepada mereka siapakah penguasa langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Makanya Muhammad dan orang Quraisy itu saling setuju. Nah, masalahnya begini, kenapa Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah di Makkah, di Ka'bah itu dipromosikan sebagai Tuhannya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Yang berat. Inilah fitnah yang keji yang sampai sekarang masih dipercaya oleh Gus Wafi. Silakan. Berat. Makin pusing kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sepertinya diskusi kita agak berbobot ini, saudara. Berat. Saya pakai data ya. Saya dari tadi pakai data nih, tapi saya tidak menemukan satupun data yang ditampilkan oleh Mas Edis. Kata dia, saya harus pakai Quran. Tapi dari tadi, Mas Edis gak pernah buka Bible. Bayangkan. Coba tampilkan data itu. Pertanyaan-pertanyaan saya di awal kan banyak itu yang gak terjawab. Tampilkan. Contoh, saya minta dalil di Bible, kalimat Injil, lalu menjadi Evangelion. Perubahan kata itu dijelaskan dalam Bible. Di mana? Di mana Mas Edis? Di Bible. Ada nggak? Karena saya tahu Bible itu bukan kitab bahasa. Itu kitab suci yang Anda anggap sebagai kitab yang fenomenal. Sama seperti ketika Anda bertanya kepada saya, mana di Al-Quran penjelasan lafaz Allah? Al-Quran itu bukan kitab bahasa, saudara. Ini pertanyaan yang konyol sebenarnya. Saya sedang berhadapan dengan orang yang sama sekali gak perhatian dengan bahasa ini. Yang kedua,
penulisan Bible dengan menggunakan bahasa Yunani. Alasannya, karena saat itu Yunani lagi populer di dunia. Keren kan ya, seolah-olah keren gitu ya. Agar bisa dibaca orang Bali katanya. Tapi terbukti saudara ya, terbukti banyak dari kalangan Islam yang paham bahasa asli Al-Quran, tapi sedikit dari orang Kristen yang paham bahasa Yunani. Jediar saudara datang di saudara. Ayo, coba kita adu sekarang. Saya ngomong bahasa Arab, Mas Edis pakai bahasa Yunani. Pelanga-pelongo saudara. Itu kehebatan Islam, tetap menjaga bahasa aslinya. Sehingga Islam tidak menolak terjemahan. Mau diterjemah bahasa Inggris, ada. Mau pakai terjemahan Indonesia, ada. Mau pakai terjemahan Turki, juga ada. Tapi bahasa aslinya harus tetap baku. Karena kalau nanti terjemahan itu salah, maka kita akan merujuk ke bahasa aslinya. Kalau Mas Edis, Yunani nggak bisa. Ibrani nggak bisa. Suryani, apalagi. Wa maqali inna rahmatan, kan gitu. Tambah nggak bisa. Sehingga ketika dari kecil orang Kristen sudah diajari terjemahan, kalau ada terjemahan yang salah, mereka nggak tahu bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya pun sudah terjemahan. Bayangkan, bahasa asli perjanjian baru sudah terjemahan. Apa? Yunani. Karena bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Jadi bahasa perjanjian baru itu sudah terjemahan dari dulu. Diterjemah lagi ke Indonesia, diterjemah lagi ke Yunani, diterjemah lagi ke Jawa. Dari terjemahan, diterjemah. Beda sama Quran. Al-Quran, banyak orang Islam bisa membaca Al-Quran. Banyak orang Islam paham bahasa Arab, apalagi yang ada di pesantren, saudara. Tetapi ketika ada terjemahan yang salah, maka kita bisa mengoreksi mana yang salah dan mana yang benar. Itu kehebatan umat Islam, Mas Edis. Quran bukan tidak menerima terjemahan, tapi Quran tetap membakukan bahasa asli dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar suatu saat kita belajar bahasa Arab, ada ketikan yang salah dari terjemahan, kita tahu. Kalau Bible dari awal sudah terjemahan Yunani, sedangkan bahasa asli dari Yesus adalah Aram, diterjemah lagi Indonesia. Bayangkan. Makanya Mas Edis adalah, mohon maaf, umat salah terjemahan. Karena bahasa aslinya aja nggak bisa gitu loh. Bahasa aslinya nggak bisa. Bahasa Aram, yang asli berarti Aram. Yunani itu sudah terjemahan berarti. Jadi umat salah terjemahan ini susah kalau ngomong sama umat yang tahu teks asli. Gitu loh. Ini made in Islam, ini asli ini. Bahasa Arab. Dari awal Nabi Muhammad sudah keren itu. Gitu loh Mas Edis. Jadi hancur kalau ngomong sama Islam. Hancur Mas Edis. Sudahlah. Kemudian, apalagi tadi tuduhannya itu? Nabi Musa. Ya, diceritakan di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Loh, saya kan sudah nggak ngomong dari awal Mas Edis. Quran dari juz 1 sampai juz 30 turunnya ke Nabi Muhammad, makanya narasinya pakai Arab Mas Edis. Narasinya pakai Arab. Berarti Quran terjemahan ya? Loh, narasinya terjemahan dari bahasa Nabi Musa, tapi bahasa asli Nabi Muhammad adalah Arab. Karena Al-Quran turun ke Nabi Muhammad, berarti bahasa Quran tetap eksis, asli gitu loh. Sudah diakui sama dia bahwa Quran itu kitab terjemahan ya teman-teman ya? Sudah diakui. Oh, yang enggak lah. Framing. Tadi mengakui loh, Quran kitab terjemahan. Ayo, framing kau. Teman-teman ditangkap ya, itu ya. Ya, ayo, lanjut. Itu videonya itu ditangkap itu teman-teman. Dia sudah mengakui bahwa Quran kitab terjemahan. Yes. Ya, sayang sekali ya. Ini sekelas Gus loh. Tapi nggak ngerti temanya. Gus Wafi, kita ini bukan bahas mengenai umat yang paling hafal bahasa gitu loh. Kami ini nggak mendewakan bahasa. Memang saya akui bahwa untuk pendekatan yang paling dekat agar kita betul-betul mengerti makna yang sebenarnya, memang kita harus cari bahasa aslinya. Saya setuju dengan itu. Seperti apa bahasa asli Tuhan kita, yaitu Yesus, ketika Yesus mengajar murid-murid. Bahasa aslinya itu bahasa Arab. Dari mana kita bisa tahu? Contohnya, ketika Yesus berkata, talitakum, katanya, Evata, terbukalah. Itu kan dalam bahasa, di dalam masih bisa kita baca itu dalam Injil kita. Lalu Yesus berkata, Evata, terbukalah, yang artinya terbukalah. Nah, kata-kata itu mengindikasikan bahasa apa yang sesungguhnya aslinya digunakan oleh Tuhan kita, yaitu bahasa Aram. Saya setuju, memang dalam supaya kita betul-betul ngerti maksudnya, kita harus merujuk ke bahasanya. Tapi tema kita bukan itu, Gus. Aduh, gimana sih? Tema kita bukan itu. Yang pakai bahasa Arab. Ini, Gus, tema kita itu adalah tidak ada nabi yang memberitakan sesembahan bernama Allah selain daripada Muhammad. Nah, tadi kan Gus Wapi sudah mengatakan bahwa Allah menceritakan kepada Muhammad karena Muhammad orang Arab. Tapi ini pun nanti saya bantah ya, saya bantah. Tapi saya ikuti dulu narasi Gus Wapi. Muhammad orang Arab. Allah ngasih tahu nih sama Muhammad bahwa dulu Musa, saya dulu pernah ngomong sama Musa, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Sekarang begini Pak Ustadz. Pak Ustadz di sini ada dalam satu dilema besar.
Dilemanya begini. Ustadz Wapi mengakui bahwa itu hanyalah terjemahan ke dalam bahasa Arab. Ya kan? Bahwa Allah menerjemahkan kepada Muhammad bahasa Arabnya. Dulu memang kami nggak ngomongnya kami nggak bahasa Arab dulu ngomongnya. Tapi bahasa yang saya pakai dengan Musa. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bahwa sesungguhnya saya ini Allah. Nah, begini Ustadz. Tolong terjemahin sama saya bagaimana sesungguhnya bahasa asli itu diucapkan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Coba. Kan sesungguhnya saya ini Allah, inani anallah, itu kan bahasa Arab, terjemahan. Tolong, bahasa aslinya gimana dulu? Ah, meninggal nih kalau di sini. Dari sini nanti ketahuan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada sesembahan bernama Allah sebelum abad ke-7. Nah, masalahnya begini, kenapa sekarang teman-teman muslim dengan PD-nya mengatakan para nabi menyembah Allah? Loh, emang ada gitu nabi-nabi yang orang Arab? Kan cuman Muhammad doang. Jadi begini loh Pak Ustadz. Dulu ini coba disinggung Pak Ustadz. Orang-orang Quraisy, ya, pagan Mekah, pagan Quraisy Mekah, mereka itu kan menyembah Allah. Makanya beberapa kali itu mereka ditanya, jika kamu bertanya siapakah penguasa langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Kan jelas tuh. Nah, sekarang begini Pak Ustadz, coba tolong sebutkan kepada saya di kamus bahasa Ibrani mana, karena Al-Quran kan merujuk kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, ya kan? Ya Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada satu kaum yang lebih diutamakan daripada Bani Israel. Bahwa Bani Israel itu dikatakan di atas segala bangsa, disebutkan, ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tolong sebutkan Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu. Jangan nanti Bani Israel dibilang bahasa Arab lagi. Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu, tolong tunjukin di dalam kamus bahasa mereka muncul kata Allah barang satu kali pun. Kagak ada. Jadi nanti balik lagi ke Elohim. Elohim bukan Allah Pak Ustadz. Elohim itu sepadan dengan ilah, bukan Allah. Aduh. Ya, tolong silakan. Itu poin pentingnya. Ayo kembali ke tema. Ayo silakan Gus Wafi. Lelah nampaknya Gus Wafi. Salah lawan kan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa menilai ya dari awal perdiskusian sampai detik ini, siapa yang nunjukin data dan siapa yang hanya modal bertanya. Kan seperti itu ya. Saya dari awal minta Bible Perjanjian Baru dengan bahasa Aram yang asli. Katanya ada. Ada kan? Ada kan? Lalu kita bandingkan dengan nanti. Sama nggak? Itu akan menjadi poin. Kenapa saya bahas itu? Karena Anda di awal menyinggung tentang bahasa dalam Al-Quran. Andai kan Anda tidak menyinggung, saya tidak akan menyinggung bahasa dalam kitab suci. Anda menyinggung bahasa dalam Al-Quran seolah-olah Allah menyampaikan cerita Nabi Musa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah dengan bahasa Arab. Makanya saya minta sekarang, mana dalam bahasa Aramaik di dalam Bible Perjanjian Baru dari Yohanes sampai Wahyu? Coba. Lalu Anda mengatakan itu diterjemahkan bukan dari orang-orang lokal. Siapa yang terjemahkan? Marah. Saya pengen tahu. Yang nulis tentang Isa, Yesus itu siapa kalau bukan orang lokal? Murid-muridnya sendiri dianggap murid ya, anggaplah murid. Meskipun saya punya data, Yohanes bukan Yohanes yang menulis, Wahyu bukan Yohanes yang menulis. Saya punya data itu, nantilah. Itu panjang nanti kalau di sana. Nah, lalu sampai mengatakan innani anallah. Ya. Jadi bahasa di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Ketika menceritakan bahasa-bahasa Bani Israel, Al-Quran sudah menyampaikan bilisani qaumih. Allah ketika berfirman dengan para nabi itu dengan bilisani qaumih. Ketika menyampaikan wahyu kepada para nabi, maka wahyu yang turun dari Allah bilisani qaumih dengan bahasa yang dipaham oleh kaumnya. Wajar Al-Quran pakai bahasa Arab karena waktu itu turun untuk bangsa Arab. Gitu loh. Ketika Nabi Musa, ya bahasanya Ibrani, bro. Ada Musa menyuruh nyembah kepada Yesus? Ada di dalam Bible? Ada gak? Gak ada. Gak ada sama sekali. Menyuruh menyembah kepada Theos Nabi Musa, ada nggak? Nggak ada loh. Saya ini lihat ya, saya perhatikan di dalam Bible ini, semuanya Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah, saudara. Bayangkan, Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah di dalam bahasa Arab. Andaikan Bible ini semuanya berbahasa Arab, maka terjemahan Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Allah, bukan Yesus. Bukan Yesus.
Kenapa kok dari terjemah Yesus saja? Kan begitu ya, Dis? Nah, itu jawab, Dis. Jangan sampean dari tadi, dari awal, pertanyaan Anda selalu saya jawab pakai data, Mas Edis. Ya, selalu pakai data. Tapi ketika saya bertanya kepada Mas Edis, tidak satu pun dari Bible berbahasa Aramaik yang Anda tunjukkan. Ayo coba kita buka Aramaik, Mas Edis. Buka, ya. Dengarkan saya ya. Buka Bible bahasa Aramaik, Perjanjian Baru. Lalu siapa Tuhan dalam Aramaik itu? Dibaca nanti. Siapa Tuhan dalam bahasa Aramaik? Gitu loh. Jadi antara saya ketika menyampaikan data sama seperti Anda nanti. Anda pakai data, saya pakai data gitu. Jangan kemudian Anda bertanya, nggak pakai data. Mana buktinya? Ibraninya mana? Loh, dari tadi saya minta gak dijawab loh. Ada nggak ada bahasa Aramaik itu? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, Mas Edis. Kalau ada, bilang ada gitu loh. Karena begini, kalau Islam, Mas Edis, ya, Islam, saya katakan sekali lagi, tidak ada kitab suci tentang bertanya kepada ahlinya kecuali hanya Islam. Islam itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu tentang Al-Qur'an, maka bertanyalah kepada ahlinya. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, tanya kepada orang yang ahli bahasa Arab, yang benar-benar mendalami ilmu Al-Qur'an. Tidak seperti Bible. Bible gak ada perintah seperti itu. Bertanyalah kepada bapak-bapak gereja kalau kalian tidak tahu. Maka wajar penafsiran berbagai di mana-mana. Ya, wajar. Masalah Tuhan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kenapa? Penafsirannya tidak dirujukkan kepada orang yang ahli. Al-Quran, kita harus bertanya kepada ahlinya. Lalu Mas Edis mengatakan begini. Loh, buktinya Al-Quran mencontek disuruh Nabi Muhammad melihat kepada ahlul kitab. Nah, ini fatal lagi, fatal lagi. Dia pakai surah Yunus, teman-teman. Pakai surah Yunus ini ya. Mas Edis itu hanya modal terjemahan. Saya katakan, Mas Edis kekuatannya terjemahan. Waduh, tinggal 5 detik ini. Ya, saya jawab setelah ini ya. Saya jawab setelah ini ya. Ini ada datanya. Maksud dari ayat surah Yunus, bertanyalah kepada ahlul kitab sebelum kamu, itu ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir, la asyukku wa la as'al. Nabi Muhammad tidak pernah bertanya dan tidak pernah ragu kepada habis. Nanti saya tampilkan datanya. Waktu habis. Baik. Ini kayaknya dia bundir ini kayaknya ini. Oh, bundir. Oke, Mana saya datanya? buktikan ya. Saya buktikan. Ya, Aramik. Baik. Saya mulai dulu dari yang paling belakang, biar yang paling fresh dulu ya. Bible Aramiknya, atau tampakkan dulu Iya. siapa Tuhan itu. Ini waktu saya loh, Pak Ustadz. Sampai minta data. Aduh, kayaknya udah mulai Saya kena dituntut nih data terus mental. soalnya. Pak Ustadz, Dari tadi sabar, saya ini waktu dituntut saya data nih. terus. Mas Edis nggak ngeluarin data sama Loh, sekali. ini waktu saya loh, Pak Ustadz. Iya, mana ya coba. Iya, Coba, makanya coba. biar saya jawab nih satu persatu, Ya, kan oke, banyak oke. pertanyaannya. Makasih. Baik. Jadi tadi dia begini, hanya Quran yang mengatakan tanya kepada ahlinya, kata Al-Quran. Di dalam Bible nggak ada seperti itu. Dengan bangganya dia mengatakan demikian. Di dalam Bible puncak tertinggi pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri. Makanya ada satu ayat yang mengatakan, siapakah yang ingin menjadi penasehatnya? Masa Tuhan mau ada penasehatnya? Lihat ya, gini, lihat ya. Kalau kita serang omongannya Gus Wapi. Gus Wapi bilang begini, kalau kita tanya semua umat muslim, siapa ahlinya Al-Quran? Mereka akan menjawab, Nabi Muhammad, kata mereka. Tapi apa kata ayat Quran? Saya bukakan Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-1. Hai orang-orang yang beriman. Ini tentang orang-orang yang mau tanya nih sama Muhammad. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, dan Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ini ada kata-kata begini, orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Loh, katanya suruh nanya sama Muhammad, giliran ditanya sama Muhammad nanti katanya menyusahin kamu. Ini gimana nih Pak Ustadz? Masa suruh nanya sama Muhammad, tapi kalau nanti nanya sama Muhammad nanti dijelasin malah makin susah. Yang ada Pak Ustadz, kalau dijelasin itu makin gampang, ini dijelasin malah makin susah. Bilang aja Pak Ustadz, sesungguhnya Muhammad tiada mampu dan tiada sanggup. Gitu. Mana Bible Aramiknya? Sebentar, ini waktu saya loh. Nampaknya ini berat ini, Pak Ustadz. Begini ya. Ngomong aja gak ada. Aduh, ini waktu saya. Aduh, nampaknya udah mulai frontal ini. Waduh, nampak udah raut-raut wajah. Waduh, berat ini, berat. Ngomong aja, siapa yang gak bisa ngomong? Gus Wafi, ini waktu saya, Gus. Waktu saya loh. Terima kasih teman-teman. Begini ya, Gus Wafi ya. Bible Aramiknya tampakkan. Loh, bagaimana mungkin Allah yang dia itu tempat bertanya malah suruh nanya ke orang lain? Ini gimana Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu sudah menjawab kok. Bahkan Allah sendiri ngomentarin. Bayangkan, Quran mengomentari Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami, yang disebutkan sebagai ayat-ayat mutasyabihat.
ya, bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang bertakwa berilmu berkata, kami beriman, bukan kami paham, kami beriman bahwa ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah sekarang begini, kalau umat muslim ditanya apa arti alif lam mim, meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Bahkan Pak Ustadz yang terus-menerus mengklaim bahwa Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang terang, lisan bahasa Arab yang terang. Tapi dalam buku-buku tafsir didapati beberapa riwayat, bahkan Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar tidak mengerti isi ayat-ayat tersebut karena memang ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ya kan? Seperti misalnya Rokim, ya kan? Nah itu sudah pernah saya jelaskan Pak Ustadz, itu merupakan kesalahan tulis, kesalahan tulis. Makanya sampai sekarang orang Islam tidak tahu apa itu rokim, warokimi. Di situ kan surat Al-Kahfi itu, ya kan, bahwa tanda-tanda kebesarannya mereka masuk ke dalam gua. Dan rokim itu apa rokim, ya kan? Nah selidik punya selidik di dalam buku yang berjudul Decoding atau berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran, bahasa Al-Quran menurut bahasa Syria, didapati bahwa itu kesalahan tulis. Dan itu masih bisa kita buktikan secara ilmiah bahwa itu kesalahan tulis. Aduh, saya nggak sempat jawab yang ini, nunjukin Pesita. Kita punya Pesita Pak Ustadz, ada yang disebut dengan Pesita, yaitu Injil berbahasa Aram. Ah, seperti itu. Nampaknya udah berat nih, wajahnya sudah beda ini. Silakan Gus Abi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya berarti ya, nggak ada data sama sekali ya teman-teman ya. Oke lah. Oh, data tadi yang saya bacakan. Ya kita tidak Al-Maidah maksa. 101. Ya, kita tidak maksa. Kalau memang nggak ada data ya sudah. Yang penting teman-teman sudah tahu semua. Beginilah Islam, begitulah teman-teman Kristen gitu loh. Saya tunjukkan data. Saya pakai data terus. Ini ya, Mas Edis tadi yang belum sempat saya tunjukkan datanya adalah tentang surah Yunus ya. Tentang surah Yunus. Ini ya, surah Yunus Saudara. Ayat 94, fa'in kun, ayat 7 ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an yang isinya ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat ini menjadi pokok Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang selain muhkamat ada juga di dalam Al-Qur'an ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti mutasyabihat itu, ibtigha al-fitnah, untuk menfitnah, wabtigha ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Ingat ya, orang yang hatinya tersesat. Tadi yang sering ngungkit-ngungkit mutasyabihat siapa? Mas Edis. Jediar. Berarti Mas Edis dikabarkan oleh Al-Quran tersesat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Kita buktikan saudara. Katanya kalau orang Islam ditanyakan makna alif lam mim akan pingsan katanya. Pret. Ini ya, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti saudara. Di sini diterangkan. Wa minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat, awailus suwar, itu adalah awal-awal surat. Di sini ada riwayat wa khadha fi ma'naha akharun fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Duha an Ibnu Abbas. Ini ya, sahabat Abdullah bin Abbas, terkenal sahabat yang alim, didoakan oleh Rasulullah. Fi qaulihi alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Qala anallahu a'lam. Akulah Allah yang lebih tahu. Cedia. Oke. Kita saudara. Oke, baik, kita tanggapi ya. Kita tanggapi. Baik. Ayo datanya mana? Baik, saya catat semua ya. Mic-nya mana, saudara? Baik. Jadi pertama-pertama Pak Ustadz, lagi-lagi ya, sangat-sangat mengecewakan ketika Al-Quran mempromosikan, memproklamirkan bahwa Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Lagi-lagi, tidak satu pun muslim menggunakan Al-Quran sebagai rujukannya. Ini sangat berat, saudara. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada ahli kitab. Nah, apa yang dilakukan umat muslim? Jika mereka menemui keraguan di dalam Al-Quran, mereka tanya kepada orang-orang yang sesudah Muhammad.
kepada kitab Al-Imam As-Suyuti, kepada kitab Ibnu Katsir, kepada kitab ini, kepada kitab itu, karang-karangan yang muncul sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepada kamu, tanya orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, sebelum. Berapa kali? Makanya saya katakan, sungguh Ustadz Wapi termasuk orang-orang yang suka membolak-balikkan Al-Quran Nur Karim. Kenapa? Al-Quran memerintahkan saudara bahwa Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, bukan sesudahnya. Apa yang dilakukan umat muslim? Umat muslim malah menyalahkan kitab sebelumnya dan membenarkan kitab sesudahnya, yaitu kitab Al-Imam As-Suyuti. Ini berat saudara-saudara, ya kan? Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa jika mereka bertanya kepadamu tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah, dan hari kiamat itu boleh jadi sudah dekat. Boleh jadi sudah dekat, kata orang-orang saudara kita ini, ya kan? Al-KTP yang sudah masuk Kristen lagi, ya kan? Ya kan? Nah, sementara kalau di dalam kitabnya sesudah Al-Quran, Muhammad malah tahu hari kiamat hari Jumat. Gimana nih Pak Ustaz? Menurut Quran, kalau orang bertanya tentang yaumil akhir, hari penghakiman, hari kiamat, bilang hanya Allah yang tahu. Tapi menurut kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad tahu hari kiamat hari Jumat. Muhammad tidak menjalankan perintah Al-Quran. Itu akibat umat muslim lebih percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua, sudah dibuatkan sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Rujukannya mana? Rujukannya harus kitab-kitab sebelumnya. Masa rujukannya kitab-kitab sesudahnya? Ini gimana sih? Di dalam Al-Quran disebutkan mereka ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Lalu kenapa umat muslim tidak tanya tentang Muhammad kepada ahli kitab yang mengenal seperti anak mereka sendiri? Mereka malah tanya kepada kitab-kitab sesudahnya lagi. Kitab-kitab karangan Al-Imam As-Suyuti, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama ini, ulama itu, syekh ini, syekh itu. Semuanya kitab-kitab sesudah Al-Quran. Bagaimana mungkin mereka lebih mengenal Muhammad lebih daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Akibatnya apa? Akibatnya sifat-sifat kenabian itu adalah ada tompel di bahunya. Ini sungguh keji, saudara-saudara. Dari mana jalan ceritanya di dalam kitab-kitab Taurat? Ya, bahwa ada ciri-ciri Nabi itu tompel. Aduh, masa ciri-ciri Nabi tompel sebesar mangkok? Gimana nih Pak Ustadz? Makanya saya bilang, tolong Pak Ustadz, jangan berhentilah menyesatkan kaum muslimin yang awam-awam dengan kitab-kitab sesudah Al-Quran, padahal Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, ya kan? Kemudian sekarang intinya begini Pak Ustadz, intinya yang mau saya sampaikan kepada kalian, kalian itu membaca Al-Quran sambil terbalik. Karena apa? Karena Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi karena bacanya sambil koprol, maka kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sungguh terlalu. Silakan. Apa Ini 18.000 orang yang nonton, di tempat Ustadz 9.000, di sini 9.000. Ini 18.000 orang nih, tolong nih Pak Ustadz. Silakan. Berikan jawaban ini. Umat sudah gelisah gundah gulana ini Pak Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, Edis pakai surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Bertanyalah kitab kepada orang-orang yang ahli kitab sebelum kamu. Nah, berdasarkan ayat ini langsung dipahami oleh Mas Edis ya. Disuruh bertanya kepada orang-orangnya Mas Edis gitu loh. Dikira dulu di zaman Nabi Muhammad Kristennya itu model kayak Mas Edis kan gitu, yang pertama. Yang kedua, bukankah ketika umat Islam bertanya Bible itu harus satu perikop Mas Edis? Itu kalau kita nanyanya satu perikop Mas Edis, di dalam Al-Quran itu dikatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jedar. Yang takut beneran kepada Allah, yang tidak akan mengatur-ngatur berubah-ubah isi kitab Allah adalah para ulama Edis. Makanya di dalam surah Al-Anbiya nanyanya itu ke siapa? Fas'alu ahlad dzikri. Adapun bertanya kepada ahli kitab sudah dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang ngomong, la asyukku wa la as'al, kata Nabi Muhammad. Aku tidak ragu dan aku tidak bertanya. Tentang apa pertanyaan itu? Kalau baca Quran itu ada asbabun nuzul Mas Edis. Sebab ayat ini turun masalah apa? Gitu loh.
Kalau sama-sama ada pakai asbabun nuzul, kitab Anda ini ya, saya pakai kitab sampean. Sampean tadi bahas kiamat kan? Sampean tadi bahas kiamat bahwa Nabi Muhammad tahu kiamat hari Jumat, padahal Allah gak tahu. Tidak ngasih tahu semua orang kan begitu. Ini ya. Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini tentang hari kiamat ini. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, dan anak pun, Yesus pun tidak tahu, saudara. Yesus tidak tahu hari kiamat, katanya dia Tuhan. Hanya Bapak sendiri, anak gak tahu, Yesus gak tahu, apalagi keponakan dan mertua Tuhan. Bahaya itu. Kalau anak Tuhan saja gak tahu, apalagi keponakannya. Kan gak ada yang tahu itu, bro. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Katanya Yesus Tuhan, katanya dia firman Tuhan katanya. Kok gak tahu? Berarti lebih hebat Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad bukan tahu waktunya, tapi Nabi Muhammad dikabarkan oleh Allah hari Jumat, tapi gak tahu kapan Jumatnya. Maka itu juga sama seperti tidak tahu. Pokoknya Jumat kapan? Tidak tahu. Karena maksud tahu adalah, ma'rifah adalah tahu hakikatnya, kapan terjadi, jamnya, tanggalnya, tahunnya. Begitu. Lebih keren Nabi Muhammad, minimal sudah tahu hari Jumat daripada anak bapak Yesus gak tahu ternyata. Apalagi keponakan bapak dan istri bapak, sudah ada yang tahu itu. Ya, gak ada yang tahu itu, Mas Edis. Bahaya itu, Mas Edis. Gitu loh. Saya kalau sampai pakai Bible Anda, maka musuh terbesar Mas Edis adalah kitabnya sendiri gitu loh. Kalau baca Quran Mas Edis, ada namanya asbabun nuzul. Ayolah Mas Edis, kita tingkatkan ngobrol kita itu. Kalau Mas Edis mengatakan, "Nggak usah rujuk ke ulama, nggak usah rujuk ke ulama." Loh, keilmuan di dalam Islam, Mas Edis, diskusi akademis di dalam Islam, kalau belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada ilmu nahwu sarraf, ada ilmu asbabun nuzul, ada al-itqan fi ulumil Quran, ada ayat an-nahari, ayat al-laili, ayat al-hadari, ayat as-safari, dan lain sebagainya. Ada nasikh, ada mansukh, semuanya ada. Tidak kemudian hanya terjemah lalu seolah-olah paham Quran. Beda Mas Edis. Quran jangan samakan sama Bible. Baca terjemah langsung nafsirin, langsung jadi bapak pendeta. Semoga kalian terjemah, dipilih oleh Tuhan, diputar dan dicelupin. Bukan gitu Mas Edis. Jangan sembarangan kalau Quran. Ya. Kalau Quran itu ilmunya banyak. Balago ada ma'ani, ada bayan, ada bade. Keren Quran itu, akademisnya keren. Makanya ada istilah Bible dan Science. Sampai seperti itu. Gak ada istilah Bible dan Science. Udah ada itu, udah ada ya. Bible dan Science itu udah ada itu. Taurat dan Science udah ada. Karena sampai sekarang yang diteliti oleh para ulama sains, baik dari kalangan Kristen maupun Yahudi, Al-Quran. Bible gak laku di Science itu, udah laku itu. Gitu. Makanya mempelajari Quran itu ilmunya banyak. Gak membaca Bible hanya terjemahan langsung jadi penafsir. Gitu, Bu. Oh, sudah habis waktunya? Udah habis, santai. Baik. Oke, kita jadi kemana-mana ini Pak Ustadz ini. Loh, saya tergantung sampai ya. Iya. Bible Aramek dari tadi gak dikeluarkan sama antum. Baik. Jadi ngomong-ngomong tentang sains ya, ini kalau misalnya saya ketik di Google Maps sekarang, ini kan saya di sekitar sini ya, saya ketik ini gereja Kristen Science sekarang ini sudah ada ini. Ada satu aliran baru ya, ini namanya nih, misalnya First Church of Christ Scientist. Ada. Jadi jangan dibilang nggak ada gereja saintis, ada. Di sini ada, yang nggak ada itu Islam saintis yang nggak ada. Karena sudah terlanjur harus beriman bahwasanya kencing unta itu adalah obat. Bahwasanya kalau lalat hinggap di minuman maka harus dicelupin biar jadi obat. Padahal secara ilmu medis bahkan WHO sudah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa kencing unta mengandung virus MERS. Itu penyebab MERS itu kencing unta, tapi gara-gara berhubung Islam sudah kepalang beriman ya pokoknya kencing unta obat. Walaupun sedikit diantaranya yang mau minum, yang masih waras-waras ya belum mau minum. Oke, kita kembali ke tema nih Pak Ustadz. Ya, saya tampilkan lagi nih. Saya tadi bertanya ya bahwa kalau orang Islam kalau mau menjelaskan segala sesuatu harusnya berdasarkan Al-Quran. Tapi Pak Ustadz Wabi bilang, oh enggak, tanya kepada ulama. Nah ini masalahnya begini, bagaimana mungkin umat muslim sudah diberi kitab zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa di dalam kitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin malah disuruh nanya sama ulama? Terus ulama nanya siapa? Kalau umat muslim dikasih kitabullah untuk supaya menjelaskan segala sesuatu, terus masa umat muslim malah disuruh nanyaan? Terus ulama nanya siapa? Gimana sih? Makanya saya bilang, makin dipelajari, makin besar harapan besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi.
Ini berat ini saudara. Kalau kita baca di dalam literatur Islam disebutkan bahwa umat muslim itu nanti akan terpecah menjadi 72 golongan, 73 golongan. Dan hanya satu di antaranya yang masuk surga karena mereka sudah terpecah-pecah. Terus mau nanya ulama yang mana Pak Ustadz? Beberapa kali saya terima tamu dari saudara-saudara muslim. Coba, ulama di negara kita Indonesia sudah memfatwakan bahwa salam lintas agama itu haram. Tapi beberapa muslim yang datang ke sini, enggak, saya nggak mau, saya ngikutin mereka katanya. Loh, katanya disuruh ngikut ulama, terus mereka nggak mau ngikut ulama, gimana ini ulama tidak pendapat? Ya, masalah kunut dan nggak kunut aja sampai sekarang umat muslim masih gontok-gontokan, belum kelar, ya kan? Akhirnya dicari resolusi. Sesungguhnya Muhammad pernah kunut dan tidak kunut, jadi mau kunut tidak kunut dua-duanya sah. Saya teringat dengan sebuah hadis yang mengatakan umat muslim diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Memang ada pihak yang bertikai nih. Muslim yang satu bilang kalau takbiratul ihramnya ada yang segini, ada yang segini di bawah telinga, ada yang segini, ada yang di depan begini, ada yang begini, beda-beda, ya kan? Terus ada yang kunut, ada yang nggak kunut, beda-beda. Bagaimana cari solusinya? Cari solusinya adalah dengan cara berdusta, karena boleh berdusta dalam 3 perkara. Mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, maka boleh berdusta Pak Ustadz. Makanya saya bilang dusta ditutupi dengan dusta pula. Makanya nggak ada kebenaran. Di dalam Injil dikatakan bahwa iblis itu adalah bapak segala dusta. Betul Pak Ustadz. Makanya saya bilang Pak Ustadz, makanya saya bilang mustahil Muhammad yang bergelar Al-Amin, bergelar jujur di detik yang sama Anda percaya Muhammad ngajarin boleh berdusta. Berat saudara-saudara. Ya, terus mengenai bagaimana keponakan Tuhan. Inilah saya bilang. Makanya umat muslim itu memahami anak-anak Allah itu sebagai anak biologis sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat yang ke-101. Ya, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Loh, bagaimana mungkin punya istri dulu baru punya anak? Berarti Anda berpikir bahwa Allah itu seorang pria. Aduh, udah habis waktu saya panjang masih tanggapi. Silakan Pak Ustadz. Ngomong-ngomong ini berapa ronde lagi nih Pak Ustadz? Ya, penutupan nggak apa-apa. Oke, penutupan, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini, tadi Mas Edis mengatakan ada gereja sains katanya. Oh, memang ada di sini? Dari Indonesia belum ada? Iya. Ada gereja sains. Coba sampean jawab ini ya. Jawab secara sains ya. Ini Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh herdiknya. Coba, langit ada tiangnya ini, coba jelaskan secara sains. Mau saya jawab sekarang atau nanti? Setelah ini dong, santai dulu waktu saya itu. Kalau di kitabnya Mas Edis, langit itu ada tiangnya. Iya, langit itu ada tiangnya itu, bergoyang-goyang lagi tiangnya itu. Ya, jawab secara sains bagian tahu saya. Jawab pakai Bible ya. Oke, Bible. siap. Tadi kan bilangnya kalau saya pakai ulama itu ada ayatnya Mas Edis. Kecuali gini Mas Edis. Saya ikut ulama itu ayatnya nggak ada di dalam Quran. Di dalam Quran nggak ada ayatnya. Baru sampai kritik saya. Nah, di dalam Quran ada ini saya baca ini ya. Nih, ayatnya ada yang nyuruh ini Allah, bukan orang lain yang nyuruh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ada ayatnya gitu loh. Orang yang benar-benar takut tidak akan menyelewengkan hukum itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Kecuali di dalam Al-Quran nggak ada nih, nggak ada ayatnya, saya buat-buat sendiri. Oke, ini yang merintahkan Allah. Allah yang nurunkan Quran yang ngomong. Saya pakai dalil Mas Edis. Sampean dalilnya mana? Sampean bisa nafsiri sampai seperti itu? Sampai dari tadi menjabarkan Bible dengan bebasnya seperti itu. Siapa yang nyuruh? Roh Kudus. Apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Kudusnya Oneness, dengan Roh Kudusnya Saksi Yehova, semuanya itu? Dengan Roh Kudusnya Katolik, Ortodok, dan lain sebagainya. Kita aturannya ada. Di dalam Quran aturannya. Sampean di dalam Bible. Kalau kita sakit gigi, datangnya ke tukang ahli gigi, dokter gigi, bukan dokter jantung Mas Edis. Bahaya kalau dokter jantung. Quran seperti itu. Kalau nggak tahu nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Ulama. Bible. Ada nggak Bible? Bertanyalah kepada bapak-bapak pendeta. Nggak ada. Makanya wajar semua keterangan Mas Edis adalah tafsir dari pribadi dia.
bukan dari ajaran Yesus, bukan dari ajaran Paulus, bukan dari ajaran Musa, bukan dari ajaran Yesaya, bukan dari ajaran Meleakhi dan lain sebagainya. Bukan, murni dari dirinya dia. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin
semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam
alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami.
Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Arsyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya."
Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya
kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang
Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca
membaca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua,
sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab.
dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak
nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam
Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri.
Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.